dan doa agar supaya masalah itu cepat selesai, tidak berlanjut dan tidak melebar kemana-mana. Alhamdulillah kita hidup pada Allah SWT sampai melebar kemana-mana, ya. Bisa dipahami? Belum? Ya, mungkin ini saja karena sudah dijawil sama panitia, saya nggak enak kalau bilang terus meskipun tadi kita tapi nggak apa kalau cukup Ustaz nanti 15 menit pertama kedua tapi yang di monoke kedua dicolongnya buntutnya di seret ya iya loh ya kan saya juga orang Jawa itu kepekaannya kan tinggi ya di atas nih ya enak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu yaqulu 'azza min qa'il ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang kami hormati Pak Marna dari Detasemen Anti Teror 88 beserta teman-temannya yang hadir. Nggak sendirian Pak, menjaga keamanan. ya siap. Pak Bambang dari Tinda beserta teman-temannya juga. Yang kami hormati dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yang hadir pada kesempatan kali ini, yang kami hormati dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang hadir pada kesempatan malam hari ini, juga para kiai, ustaz-ustaz. Ya, tadi ketika membawa acara membuka acara tadi kan sudah menyebut para kiai-kiai, para ustaz-ustaz, ditambah lagi tadi juga dapat bocoran memang di sini katanya gudangnya ustaz, tambah don ya, beserta saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kalimat tahmid marilah senantiasa dan selalu kita gunakan untuk menghiasi bibir kita. Kalimat tahmid alhamdulillah kita gunakan untuk membasahi lisan kita. Kalimat tahmid alhamdulillah kita gunakan untuk menyibukkan lisan kita guna mengungkapkan rasa syukur kehadiran Ilahi Rabbi Rabb semesta alam yang hanya kepadanya lah kita beribadah dan hanya kepadanya pula lah kita memohon pertolongan, ya, dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki
sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, dengan Rahman dan Rahimnya ini, Masya Allah, betapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan kalau kita mau jujur kepada diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang sudah kita rasakan, ataupun mungkin yang mau kita rasakan, yang sudah kita rasakan dan yang mau kita rasakan, itu justru banyak kenikmatan itu yang tidak pernah kita minta. Jadi Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu banyak nikmat yang sudah kita rasakan, yang sedang kita rasakan, ataupun yang akan kita rasakan, tapi kebanyakan itu tidak pernah sama sekali kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyuwun sewu, kula tanggal jenengan jawab. Kinten-kinten. Ini kita mulai bisa jawab ya? Oh, saya tanya dulu, nanti masa ngomong bahasa Jawa paham lah. Campur ya. Ya, kira-kira kalau panjenengan sami kita semua, apakah pernah yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta agar supaya diberikan oksigen seumur hidup, seumur hidup? Ada yang pernah, ya Allah berikan oksigen kepada saya, keluarga saya? Ada? Tidak ada. Ada nggak? Halo? Saya ngomong sama jenengan nih, ngomong sama zaman sekarang ini. Kira-kira ada yang pernah berdoa minta oksigen sama Allah? Ada nggak? Padahal penting ya oksigen bagi kita. Kira-kira, kinten-kinten, menawi kalau menjalani sami kita semua ini tidak mendapatkan oksigen. Bisa oleh apa? Hah? Nggak bisa kan? Oksigen tidak kita minta, tidak pernah kita minta, bahkan seumur nggak pernah kita minta oksigen, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih oksigen. Luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurahnya itu luar biasa. Padahal kita itu dua berkiramu, ya kan? Kita lepas double ya double, ya kan? Karena nggak mungkin kita tak terus, mungkin nggak kita tak terus. Kinten-kinten kalau panjenengan sami yang namanya manusia taat terus 24 jam selama umur kita itu, mungkin nggak? Nggak mungkin. Rasulullah SAW tahu, ya, al imanu yazidu wa yanqusu, ya. Keimanan kalau panjenengan sami ini kadang naik, kadang turun, yazidu bita'ah, ya. Keimanan kalau panjenengan sami akan meningkat naik ketika kita melaksanakan ketaatan. Saat ini kita kumpul ini, iman kita sedang naik, ya kan? Ketemu koncone, ketemu sesama muslim yang taat ini, nomah ketika di rumah mungkin pikirannya kontrakannya wayang bayar, ya kan? SPP-nya anak ibu, pikirannya muncul masuk sini ketemu dengan saudara-saudara yang soleh-soleh, akhirnya nes hilang kali. Betul mungkin momen ya kan? Ya artinya kita sedang, karena memang sedang keimanan kita sedang naik di sini, ya kan? Ya situ gitu, keimanan kita naik itu dengan ketaatan. Kita melakukan ketaatan, keimanan kita naik. Wayang kusubil maksiyah, tetapi keimanan kita ini juga bukan keimanan malaikat yang ketika naik kemudian sambil naik terus enggak. Karena tidak ada yang maksum di dunia ini, ya, setelah sedone kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-insanu makhluk khata' wa nisyan, ya, jenenge manusa, ya, menus kebak dosa itu
salah karo panggonane lali. Maka pentingnya kita bareng-bareng kumpul karo wong saleh ya. Nek pas kita salah kita dibenarkan, nek pas kita lali kita lupa diingatkan, kan seperti itu ya. Nah, oleh karena itu sudah sepantasnya kita banyak mengucapkan kalimat tahmid untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, kan banyak sekali ya. Wa intusuha ya, kalau kalian akan menghitung-hitung nikmat Allah SWT tidak akan bisa, tidak akan mampu kita. Kalau pengen tulis itu tidak akan habis ya, lembaran-lembaran dan waktu kita untuk menulis kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah SWT pada kita. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap ternikmat tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat dan umatnya, yaitu umat Islam, kaum muslimin ya, kula panjenengan sami, keluarga kita yang di rumah, saudara-saudara kita yang di rumah, hadetoran muslimin wal muslimat ya. Kita doakan sama-sama, berdoa kita barengi dengan ikhtiar kesungguhan kita. Mudah-mudahan kita semua nanti, keluarga kita ya, saudara-saudara kita muslimin muslimat diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaatul uzma, syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mahsyar nanti ya, di mana nanti seluruh umat manusia dari manusia pertama kali diciptakan, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam ya, sampai manusia yang paling terakhir ya, lahir di muka bumi itu, nanti semua mengharapkan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW, karena memang satu-satunya Nabi ya yang mendapatkan hak dari Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberikan syafaat ya. Dalam hadis qudsi yang panjang itu kan, manusia waktu itu berbondong-bondong datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak bisa, saya nggak bisa ngasih, jangankan ngasih syafaat kalian, syafaat saya sendiri aja nggak bisa ya. Minta kepada Rasul pertama, minta kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Nuh, mereka bondong-bondong. Nabi Nuh juga sama jawabannya, dilempar lagi kepada Nabi berikutnya, sampai terakhir kepada siapa? Rasulullah Muhammad SAW ya. Karena memang tidak ada kenikmatan pada saat itu yang benar-benar bisa menyelamatkan kita ya, kecuali syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian jamaah rahimani wa rahimakumullah, sesuai dengan apa yang disampaikan pembawa acara tadi, bahwasanya agenda acara kita hari ini adalah halal bihalal ya. Halal bihalal ini kalau kita lihat sekilas, ini dari bahasa Arab. Halal bukan halalun ya, bahasa Arab. Tetapi ketika antum menanyakan kepada orang-orang Arab, bahkan mungkin syekh Arab, halal bihalal tidak ada yang paham. Karena halal bihalal itu orangnya orang Indonesia ya. Jadi memang kalau kita buka di kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, nanti itu memang bahasa Indonesia yang aslinya itu bahasa Arab yang diindonesiakan ya. Jadi halal bihalal ya, ini mau di bagi kawan-kawan yang paham nahwu sharaf ini juga mau kalimat apa juga agak jelas ya. Karena ini seperti mungkin kalau antum yang paham lamada-mada gitu ya. Orang Arab ditanya lamada-mada bingung lamada
mata itu la itu tidak, mada itu apa, mada itu apa, la mada tidak apa-apa. Padahal aslinya la ba'sa laisa fihi ba'sun ataupun la ba'sa bihi ya. Tetapi ketika menjadi la ba'sa la mada menjadi bingung ya. Sama saja ketika no problem dikatakan no bot ya kan. Nah, gampangnya betul lah ya kan. Wong Inggris dikatakan no bot orang modern ya kan. No problem kok jadi no bot ya kan. Artinya itu bahasa Indonesia, bahasa aslinya bahasa Indonesia tapi dipaksakan Arab ya kan. Ya, halal bihalal ya. Tetapi intinya maunya dari ulama-ulama pada saat itu ya sebetulnya kalau kita runut kotak kakune ya jeluntrunge ya ataupun kalau bahasa Qurannya itu sababun nuzulnya ya, kalau bahasa hadisnya itu sababul wurudnya, asal mula munculnya halal bihalal itu sebetulnya tujuannya baiknya. Karena baik maka kita lestarikan dan kita terus budayakan terus, nggak masalah ya. Bukan bid'ah ini, insya Allah nggak bid'ah ya. Nanti saya ngaruh, bid'ah berarti ya. Apa sedingnya nggak ada dalilnya ya. Jadi ulama-ulama masa lalu, ulama-ulama sepuh kita itu setelah kita keluar selesai dari menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh ya, siam di siang harinya, qiyam di malam harinya ya, kemudian mengisi waktu-waktu senggangnya dengan zikir, dengan baca Quran dan lain sebagainya ya. Kemudian kita sama-sama paham, sama-sama tahu Rasulullah dawuh ya, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi ya. Man sapa wae wonge ya shoma sing jalani poso Ramadhana ing jroning wulan Ramadan yaitu puasa Ramadan ya, imanan lek lakoni itu dengan penuh rasa keimanan, wahtisaban yakin iman jalankan puasa tadi, kemudian dibarengi dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap amale ditampa, puasane ditampa, zikire ditampa ya, amal solehnya itu diterima semua, maka ganjaran ataupun janji yang diberikan oleh Rasulullah SAW yang akan diberikan oleh Allah, ghufira lahu, maka akan diampuni baginya ya, ma taqaddama dari apa-apa saja yang sudah dilakukan, min dambihi dari dosa-dosanya. Artinya dosa-dosanya itu akan dilakukan. Ini hadis ini, dosa-dosa ini baru dosa-dosa hablum minallah. Jadi dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, kita jalani dengan penuh keimanan dan kita barengi dengan penuh pengharapan, itu yang kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah berkaitan dengan hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hablum minanasnya belum ya. Hablum minanasnya belum. Makanya kalau kita baca Syarah Taubat ya di Riyadhus Shalihin itu, di antara nanti kemudian yang membedakan dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada sesama, kalau dosa kita sama Allah itu mudah, kita tobat, istighfar, kita berharap Allah mengampuni wis rampung. Tetapi kalau dosa kita itu kepada sesama kita, sesama manusia, selain kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, tetapi kita juga masih punya hak adami yang harus diselesaikan. Hak sesama manusia harus selesai. Nah, ini diselesaikan pada apa? Bulan
bulan Syawal. Jadi ulama-ulama sepuh kita dulu menghendaki agar supaya selesai Ramadan itu selesai urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala, tapi juga selesai urusan kita dengan teman-temannya, dengan tetangganya, nah sebelumnya dengan keluarga kecilnya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, ya, anak kepada orang tuanya, ya, kepada saudaranya, saudara laki-laki, saudara perempuannya, kemudian kepada tetangga-tangganya, dan kepada melebar kepada seluruh muslimin dan muslimah, ya. Maka kemudian dijumpai halal bihalal ini hanya di Indonesia saja, di Asia saja, ya. Tetangga negara kita nggak ada acara halal bihalal, itu nggak ada, ya. Karena acara ujung, ya. Kalau di sini apa? Ujung juga. Oh, apa silaturahmi ke tetangga, apa istilahnya? Kalau di Jawa kan ujung, di sini juga. Silaturahmi ya? Oh, bileleng mereka, biasanya bileleng silaturahmi. Ini, ujung kita ya, ujung kita ujung klok ya. Ya kalau di Jawa itu kan ada istilahnya ujung. Ujung itu adalah silaturahmi datang ke tetangga, saudara-saudara. Tujuannya untuk apa tadi? Ya bahasa tadi halal. Tujuannya adalah untuk minta maaf, ya. Kalau kita lihat sendiri secara bahasa, ya, halalun, ya, itu kalau yang paling mudah kita ambil contoh itu doanya Nabi Musa alaihissalam ketika mau menghadap ke Fir'aun. Karena salah satu kelemahan Nabi Musa alaihissalam, sampai kemudian Nabi Musa minta agar supaya saudaranya Nabi Harun menjadi partner dakwahnya, itu lidahnya Nabi Musa ini cedal, ya. Dalam riwayat itu kan waktu kecilnya memang beliau mengambil barang kemudian dimut itu. Oh, bisa langsung dimut. Ya dimut. Oh, dong. Ya pokoknya diambil kemudian dimasukkan ke mulutnya itu, ya. Nah itu sampai kemudian menjadi lesan lidahnya Nabi Musa ini jadi cedal, jadi mengucapkan kata-kata itu jadi sulit, tidak lancar. Makanya kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi shrah li sadri, ya. Doa yang pertama minta supaya dilapangkan dadanya, ya. Wa yassirli amri, kemudian berdoa agar supaya dimudahkan urusan-urusannya, karena ini urusannya berat. Urusan Nabi Musa ini mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada orang yang ngaku Tuhan, ya, kepada raja yang rajanya ini ngaku Tuhan, ya. Maka minta agar supaya dimudahkan. Nah, kemudian yang terakhir, ya, apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul, ya, jadi halal, ya, wahlul, ya. Jadi wahlul di sini permintaan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, lepaskanlah ikatan di lisanku, ya. Maksudnya dilepaskan ikatan itu bukan kok lisannya Nabi Musa apa jenis ini itu bukan, ya. Ini majazi, ya. Ini maksudnya itu penghalang ataupun karena tadi cedal, ya, cewek, ya, itu biar diberikan kemudahan, ya. Gampangnya nek ngomong ini ben plong, ya. Wahlul di sini ben plong, ya. Makanya istilah halal bihalal ataupun lebaran itu biasanya kan ketemu kan kosong-kosong, ya. Ya di sini juga sama, ya. Lahir batin maksudnya di sepuro lahir, di sepuro ini, ya, plong-plongan, kosong-kosong, kan, gitu kan. Nah,
makanya halal sing halal siji minta dihalalkan, minta diplongke dosane, sing siji diminta agar supaya biar bisa menerima plong dari sing kene plong, sing ono plong-plongan. Jadi mulai nol meneh. Wis ora duwe dosa kaya apa. Ketok iki sesuk dimulai meneh ya. Wis kosong-kosong itu dimulai meneh. Tahun ngarep kosong-kosongnya meneh ya kan. Nah, halal seperti itu. Kemudian juga saudara-saudara sekalian rahimani rahimakumullah, lebaran ya terlebih juga lebaran sebenarnya selamat hari raya, selamat lebaran atau selamat hari raya Idul Fitri itu kan mesti ada kata-kata lebaran, mesti ada adanya kan digabung atau ada, jelas ada. Indonesia dari Sabang sampai Merauke tetap lebaran itu ada, selama di sana ada apa namanya muslimnya meskipun minoritas pasti ada apa hari raya lebaran. Dan maksudnya hari raya lebaran itu apa? Seperti bentahun jalani hari raya lebaran terus apa ngerti lah lebaran itu babaran itu Jawa mau melahirkan itu babaran mari kita coba apa namanya biar kita tahu tradisi kita ya. Jadi memang setelah kita mencoba untuk mengintrospeksi diri itu salah satu kemudian ada luntur rasa cinta kita kepada tanah air, luntur ataupun berkurangnya rasa cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia itu karena memang diantaranya kita melupakan sejarah-sejarah yang sebetulnya itu sejak kecil melekat di kita, tapi kita itu karena itu sudah menjadi aktivitas rutinitas sehingga itu tidak tahu ataupun kehilangan makna ya, kehilangan makna ya. Ada banyak itu kalau yang apa namanya hari-hari Ramadan kemudian lebaran itu biasanya ada bodo kupat, lebaran kupat. Kalau di Lampung ada nggak? Ada. Itu sudah ini orangnya bodo kupat. Bikin kupat. Mainan kupat tuh ya. Pokoknya kupat dan opor ayam, opor bebek gitu ya. Anda jadi kenapa lebaran ketupat itu dilaksanakan pada hari ke-7? Pada hari ke-7 Syawal itu di situ ada lebaran ketupat, yang lebaran ketupat itu lebih ramai daripada lebaran 1 Syawal. Nah, ini ada sejarahnya ya. Dan banyak dari kita yang ataupun apa namanya generasi muda, tapi kita ini orang-orang muda banyak generasi tua juga yang sudah mulai lupa dengan apa namanya sejarah kita ya. Padahal di sana ada ibarat, ada ungkapan suatu negara itu akan mudah dihancurkan, mudah dirobohkan ketika warga negaranya mudah melupakan sejarahnya. Ya, terus ya. Nah, di antaranya ini tadi lebaran ketupat. Jadi itu ceritanya karena di Indonesia ini adalah pembawa masuk Islamnya dulu para sunan ya, itu madhab yang dipakai ataupun madhab yang diajarkan sejak awal itu adalah madhab Syafi'i ya. Maka Syafi'iyah yang kental di Indonesia ya. Di madhab Syafi'i ya, pelaksanaan puasa Syawal ya. Jadi Rasulullah SAW dawuh, man shoma Ramadhana summa
atba'ahu sittan min syawalin kana kasyami dahrin. Siapa yang melakukan puasa Ramadan aku summa kemudian diikuti puasa sittan min syawalin, puasa 6 hari ya di bulan Syawal, maka orang tadi kasyami dahrin itu mendapatkan pahala seperti puasa satu tahun ya. Ini kemurahan Rasulullah SAW, kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hebat-hebatnya kita ya, kenceng-kencengnya iman kita, misalnya suruh 1 tahun kedur puasa setiap hari ya, itu kita orang yang kuat ya. Puasa Ramadan rasanya bareng-bareng ya kan, bareng-bareng saumah sakampung ya, apa namanya, selesai Ramadan saja Senin Kamis apa lagi barengane lagi koncone ya kan, apa meneh satu tahun. Lah ini Rasulullah dawuh sapa wae wonge sing poso Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal itu puasa, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun. Orang perlu puasa 1 tahun dan rampung poso Ramadan tambah lendino ya. Ini masih Syawal, sudah ada yang selesai Syawalnya. Alhamdulillah, masya Allah ya. Barakallahu fikum. Ya, karena memang kalau mazhab Syafi'i itu pelaksanaan 6 Syawal ini harus tadarus, mulai 2 Syawal, 3 Syawal, 4, 5, 6 sampai 7 Syawal. Makanya begitu hari ke-7 Syawal itu dia sudah berhasil menyelesaikan puasa 1 tahun, maka gembiranya itu luar biasa. Melaksanakan bodo kupat itu lebih gembira, lebih luar biasa, lebih semarak daripada hanya yang 1 Syawal selesai 1 Ramadan. Kota kakune ngono iki Pak ya, benteng cewek kota kakune seperti itu. Tak kasih tahu ya, kalau belum tahu sekarang sudah tahu ya. Terima kasih, mudah-mudahan nanti menjadi ilmu ya, ini dikeluarkan kepada putra-putranya. Jadi kalau di Jawa ini yang ramai di Pantura. Kenapa di Pantura? Karena memang jalur dakwahnya Wali Songo dulu itu di Pantura. Di Pantura itu kalau puasa bakdo kupat itu tidak hanya kupat, di sana ada lepet, ada 7 rumpang makanan yang istimewa pokoknya ya, karena waktu mengungkapkan rasa kegembiraan sudah berhasil ya melakukan ibadah yang luar biasa ya. Nah, kembali kepada Lebaran juga demikian. Lebaran itu bukan sekedar ungkapan ujuk-ujuk selamat hari raya Lebaran ya. Apa ini selamat hari raya Lebaran ya? Seumur-umur ya belum tahu selamat hari raya Lebaran itu apa ya. Nah, coba kita kita urai. Ini memang dari ucapan kiai-kiai sepuh kita dulu ya. Ada beberapa makna dari Lebaran itu sendiri ya. Di antara satu yang pertama tadi sudah disebut sama Pak sini dulu dan jenengan Pak Ustaz atau Pak Kiai? Pak Kiai ya. Amin. Amin ke bawah Pak. Amin. Ya. Lebaran ya. Lebaran arti dari bahasa Jawa. Lebaran itu apa? Lebaran itu serampung ya. Lebaran berarti serampungan ya. Rampungan apa? Rampungan nindak puasa Ramadan selama 1 bulan ya.
kemudian lebaran kupat berarti selesai lebaran melakukan puasa Syawal 6 hari menjadi lebaran kupat. Ya, kupat sendiri nanti juga ada filosofinya ya. Jadi memang ternyata ulama-ulama dulu kita itu sangat jenius sekali ya. Sangat jeniusnya apa? Di dalam berdakwah kepada masyarakat yang waktu itu masih animisme, dinamisme ya. Menyampaikan dakwahnya itu orang apa namanya? Tidak dikit-dikit qala ta'ala, qala Rasulullah SAW orang. Enggak ya. Tapi dengan apa namanya? Filosofi ungkapan-ungkapan pendek ya, ungkapan-ungkapan pendek itu tapi kemudian nanti dijabarkan ya. Itu memang kalau kita mempelajari apa namanya fikih madhab Syafi'i ya, itu ada tingkatan-tingkatan ataupun kitab tadarus yang harus dilalui seperti anak tangga. Tangga pertama itu kitab yang paling ringan ya, Safinatun Najah. Safinatun Najah kalau antum baca kitab Safinatun Najah itu di sana nggak ada kola utama, nggak ada kola Rasulullah, nggak enak, orang enak. Karena apa itu memang kanggone tangga pertama ya. Nek cara tak psikologi kanggo yo pakot ya. Yo paut diurui kola tangga malah bingung ya kan. Nah, ini orang pelaku sing penting iki ngerti apa namanya urut-urutannya ya, kemudian pelaksananya seperti apa. Nanti kitab berikutnya itu nanti yang akan menjelaskan ya, kitab di atasnya ya, nanti lebih detail ya, lebih detail lagi ya. Yang paling detail intinya dari inti kitab madhab itu nanti kalau madhab Syafi'i ya al-um ya, kalau Imam Malik al-Muwatta ya, kalau Imam Ahmad ya Musnad Imam Ahmad itu artinya ada tadarusnya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, ulama-ulama waktu itu yang mereka bermadhab Syafi'i itu memandang masyarakat Indonesia ini masih sangat awam ya. Ijazah awam di warai kola ta'ala yang tidak akan nyambung ya. Makanya dengan filosofi yang ringan seperti kupat ya, kupat itu ngaku lempat ya, ngaku lempat itu orang tawadhu, orang yang apa namanya luar biasa, karena memang Rasulullah SAW itu dia dawuh ya, itu bukan berarti tidak ada dalilnya. Dalil daripada kupat itu sendiri adalah Rasulullah SAW itu dawuh ketika ada dua orang saudara yang bertikai ya. Alhamdulillah, masya Allah. Ya. Jadi ketika ada dua saudara muslim yang bertikai, ya, yang paling baik di antara keduanya itu adalah orang yang pertama kali mau apa? Minta maaf meskipun dia salah. Wong ra salah kok ning gelem Anda asal. Ya. Bahasanya sangat mulia, sangat tinggi sekali. Dong kadang-kadang salah kan dalam apa? Orang gelem kan apa? So masih salah, jadi salah. So masih salah. Buat ini sore. Lah jadi sebagainya makhluk kata-kata yang enggak kan, ya. Tetapi Rasulullah sebetulnya sudah kasih tahu, ya. Nek ono loro ada dua orang yang bertikai, itu janjane yang paling baik dari keduanya ini yang lebih dulu minta maaf meskipun dia tidak salah, ya. Nah, kupat ini ngaku lepat, ya. Ngaku lepat ini tidak ada tuntutan dia harus berbuat salah. Disalah orang, pokoknya ngaku lepat, ngaku salah, kemudian minta maaf. Ya, ini salah satu apa namanya budaya yang luar biasa yang kemudian kalau kita apa namanya kita ilmui dan kita praktekkan, insya Allah tidak akan bertikai ya. Apa konflik horizontal tidak akan terjadi. Kenapa? Sebagaimana Ibunda Aisyah sama Rasulullah SAW, ya, suami istri yang sangat luar biasa. Itu kalau apa namanya
ada satu problem konflik keluarga itu cepat-cepatan di dalam ngapura. Kalau yang ngapura, orang aku sing salah, kulo sing salah, orang aku sing salah, boten yang aku kulo sing salah. Aku sing salah, boten saya itu kulo sing salah. Saya kira aku ini, Enggak ada. saya ini jalur ngapura tadi toko ya. Nah, apalagi belum minta halus seperti itu Rasulullah ya kan. Sama misalnya coba ada dua orang muslim yang mau bertikai, orang sudah gelut ya, orang sudah gelut loh, oh ini namputan lo kletu, betul lo si kletu, ya kan sudah gelut ya. Nah, ini asal kuliah ya, apa namanya perlu kita hidupkan lagi ya, kupat adalah apa namanya ya, Lebaran, maksudnya Lebaran selesai menjalankan ibadah puasa selama Ramadan dan ajib ya, anehnya Lebaran karena selama 1 bulan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah menjalankannya itu full atau tidak, tapi yang jelas dia mendapatkan barokah dari Ramadan itu sendiri ya. Jenenge wong Lebaran itu ya, jenenge wong Lebaran sak medit wong medit tapi ini medit ya bahel itu sampai ya medit sak pelit wong sak bahil wong ya. Jenenge Lebaran no main mesti ada toples toples kamu di kosong tentu kuliah itu nggak tunjuk mata ya betul sak pelit wong sak medit wong sebahil-bahilnya orang ya, entah karena efek dia sungguh-sungguh waktu Ramadan atau baru kayak Ramadan itu sendiri ya. Saya sambung ini bahaya mendelalai pas Lebaran itu nong mikir toples ya, toples ini siapa yang datang dipaksa kudu mana ya, padahal biasanya perintah ya. Loh, saya itu tenggawian tuh. Saya kira di sini juga nggak beda-beda amat ya. Oke, Pak Bang, kata dia. Pak Warna, kata dia. Iya, Pak. Itu luar biasa Lebaran. Barokah dari apa namanya? Sing biasanya jambune ini dimulai sama anak kecil tuh ngamuk Lebaran itu rasa apa sih? Rasa nyolong diopek dalam pikiran dipaksa mana? Orang gelem malah bisa ini, ya? Oh iya, ya kan? Biasanya orang duit ini angko duit, nah luar biasa Lebaran ya. Barokahnya daripada Ramadan itu sendiri, apakah dia selama Ramadan itu melaksanakan ibadah kepada Allah sungguh-sungguh atau tidak, tapi yang jelas itu Lebaran pada saat itu betul-betul mendapatkan barokah lebarannya di dalam menyelesaikan bulan suci Ramadan ya. Kemudian Lebaran yang kedua maknanya adalah laburan. Labur betul. Saya masih ingat sekali ketika saya, karena ini memang filosofi Lebaran ini kan memang dari orang-orang dulu. Saya masih ingat sekali ketika saya kecil dulu ya, SD, itu hampir setiap menjelang Lebaran itu rumah-rumah gede-gede dilabur. Biar lu ngecek. Orang labur ya kok dari apa? Gampang gitu ya, gampang diculik banyu, nah kemudian dicek itu namanya dilabur ya, laburan. Itu sudah menjadi tradisi ya. Saya masih ingat sekali ya. Sampai apa namanya tradisi kampung saya itu yang kecil-kecil itu saya membantu misalnya sepekan sebelum Lebaran itu ya, itu anak kecil itu kumpul, ayo apa jenis kursi dikeluarkan semua, dicuci semua
Kelaburan nanti kemudian apa namanya yang orang tua kelabur apa jenis gede ya kan gede loh dia mau tembok ini tembok apa ya dilabur dirapikan ya. Tetapi sebetulnya filosofi yang dimaui daripada si apa namanya pencetus lebaran laburan ini, kelabur itu tidak hanya labur dohirnya tapi juga labur batinnya ya. Di puncak 10 hari terakhir dari bulan Ramadan betul-betul batinnya itu dilabur ya. Karena ini menggunakan makanya kemudian sejak kecil pun sudah dilatih kebersamaannya tadi untuk apa namanya bareng-bareng ngubah Wijoko Sito kabeh ya. Juga di apa jenis disapu saya mesti plester di pel basah ya. Masih ingat sekali saya ya. Pagar-pagar kemudian apa namanya budaya itu dilabur semua ya. Itu dong apa namanya dohirnya. Tapi secara batin itu juga mengajarkan bahwasanya hatinya juga sudah mulai dibersihkan, hatinya, pikirannya mulai dibersihkan ya. Sehingga tadi tidak mengherankan kemudian ketika pas lebaran itu ada barokah yang apa namanya barokah yang tertuang ataupun didapat dari tadi meskipun orang bakhil bila lain pas lebaran ini bakhil hilang bawa sedino orang dino bertahan itu ya bertahan di rumah itu bawa sedino orang dino seminggu baru yos balik menengah seperti itu. Tapi kalau yang memang rumah ya rumah terus Allah yang seperti itu. Tapi memang itu jelas kental barokah daripada hasil apa namanya lebaran setelah dia laburan itu dilabur ya. Kemudian yang ketiga lebaran laburan yang ketiga leburan. Nah leburan inilah yang kemudian nanti ada korelasinya dengan halal bihalal. Lebur dosanya gila lebur 00 ya. Saya minta maaf kepada kamu, mohon dimaafkan. Kalau kamu minta maaf ke saya juga akan dilebur ya. Artinya kesalahan dari dua belah pihak dilebur menjadi 00 menjadi ya tadi halal bihalal ya. Setelah itu ya entah bertahan berapa lama itu sesuai dengan apa namanya amal dan keimanannya masing-masing kan. Tapi yang jelas waktu lebaran itu betul-betul di dalam hatinya itu dongkol atau tidak, tapi yang jelas waktu itu kalau yang terucap di dalam apa maksudnya di hati kan ya saya tahu Gusti Allah kalau pelaksana pelakunya kan. Tapi yang jelas di lisan itu sudah apa namanya menyatakan aku loh semua buku semua aku sing tuwa ini betul gitu. Itu ada akal setiap tahun dilafalkan ataupun mungkin kita yang tidak melakukan perlu bapaknya pas apa jenis sultan kalau sibuk kita ngomong ini seno kalau enem kata kaitan itu pun mungkin kalau matur kalau berayatan serabungan dan sebagainya yang tadi ya poso singkat apa poso singkatnya bahasa Indonesia ini simpelnya jamin manis ya mohon maaf lahir dan batin enak guys cak ini sah langsung kritik poso Jawa ini orang ngerti ya kan semuanya mohon maaf lahir dan batin. Meskipun kalau apa namanya kalau di agak masih desa di Jawa seperti itu nggak apa namanya nggak apa ya seperti kurang berada gitu ya. Tetapi sebetulnya nggak masalah ya kita sudah modern ya kan. Mohon maaf lahir batin. Oh ya podo-podo ya kan ataupun hidup ya.
Oh, lu sih tenang ya. Ya, jadi leburan dilebur, saling melebur dosa dari kedua belah pihak ya. Leburan, kemudian ada lagi yang kemudian ini sudah rada modern yaitu liburan. Loh, nah lebaran libur nggak? Pamana? Libur kok? Oh malah tambah cuti ya? Ada libur apa? Libur apa sih? Cuti bersama? Iya betul. Enggak, cuti bersama hari raya kan mesti cuti bersama kan? Cuti bersama kecuali yang apa namanya punya tugas-tugas inti yang tidak bisa ditinggalkan itu tetap berjaga ya, seperti sing ngatur lalu lintas dan sebagainya, keamanan yang tidak bisa ditinggalkan itu tetap apa namanya bertugas waktu itu. Tetapi sing orang liburan namanya Jawa ini katanya libur dua kan podo, sini podo ya kan. Oke, jangan sekalian rahmatullah ya. Jadi itu sekelumit daripada makna halal bihalal dan lebaran. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi ulama dengan sami dan juga mungkin melalui taklim ataupun kajian halal bihalal pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada saya pribadi dan kepada saudara-saudara sekalian, karena akhir zaman ini fitnah ataupun informasi kecepatan informasi sekarang ini sudah sangat luar biasa ya. Kecepatan informasi berbagai macam hal informasi itu sangat cepat sekali ya. Bahkan di belahan dunia di beda negara saja itu sangat cepat sekali ya. Nah oleh karena itu kita harus dewasa ya. Saya ingatkan, di dalam setiap kali kita mendapatkan informasi kita harus dewasa mensikapinya, kita filter, kita saring, jangan langsung kita terima mentah-mentah ya. Karena ini memang ada pihak-pihak yang menghendaki Indonesia yang kita cintai itu agar supaya dalam kondisi yang selalu tidak aman ya. Jangan, ini tugas kita bersama untuk menjaga keamanan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Kabar yang terakhir mungkin kalau antum dengar ada peristiwa di Maluku Utara ya, Halmahera ya. Antum harus dewasa dalam mensikapinya. Kita yakin bahwasanya di sana sudah ada pihak berwenang yang mengatasinya. Kita yakin, kita percayakan kepada para petugas yang berwenang sudah mengatasi hal yang di sana. Kemudian kita bantu dengan doa agar supaya masalah itu cepat selesai, tidak berlanjut dan tidak melebar kemana-mana. Alhamdulillah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai melebar kemana-mana ya. Bisa dipahami? Halo? Ya, mungkin ini saja karena sudah dijawil sama panitia. Saya tidak enak kalau apa namanya bilang terus meskipun tadi kita tapi nggak apa, kalau cukup masa nanti 15 menit pertama kedua tapi di monoke kedua dicolongnya buntutnya di seret ya. Iya namanya kan saya juga orang Jawa itu kepekaannya kan tinggi ya, kecuali yang nah berarti apa? Nah itulah itu yang ngomong ya. Ini saja kurang lebihnya, minta maaf wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf saya. Enggak. Saya ambil enggak apa ya? Oh iya. Betul oke. Sering. Saya kok lapor.
Baik, kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Khairul Anam yang sudah menyampaikan nasihatnya kepada kita malam hari ini. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini tidak hanya dosa-dosa kita kepada Allah yang diampuni, tetapi juga kesalahan-kesalahan kita kepada sesama manusia kita juga bisa saling memaafkan. Ada beberapa waktu ke depan, insya Allah masih cukup untuk kegiatan atau acara tanya jawab kepada jamaah sekalian. Apabila ada yang ingin ditanyakan tentang apa yang beliau sampaikan dan sekitarnya, dipersilahkan angkat tangan, nanti ada mic-nya insya Allah. Kalau tidak ada jangan dipaksakan. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Dari yang jauh, jangan sampai kecewa nanti pulang ke tempatnya. Cukup ya, alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan ini menandakan apa yang beliau sampaikan bisa difahami dengan jelas, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Para saksikan dan jamaah sekalian, acara yang selanjutnya yakni informasi, kami mewakili segenap panitia dan mewakili salah satu yayasan, namanya Yayasan Mantu Bumi, yang sekretariatnya di Wai Halim. Itu mempunyai beberapa program dakwah dan sosial. Nanti bisa dihubungi panitia yang bertugas ya, apa saja program dakwahnya dan sosialnya, dan ada beberapa hal yang perlu bantuan para bapak-bapak sekalian untuk bersama-sama agar supaya program dari yayasan kita ini bisa berjalan dengan baik. Jadi ada yang beramal di yayasannya, di dalam kantornya, ada yang beramal di lapangannya, dan juga ada yang beramal pada hartanya. Jadi malam hari ini panitia memohon kepada para segenap tamu undangan untuk menyisihkan sebagian hartanya supaya terselenggaranya program-program Yayasan Mantu Bumi, baik program dakwah maupun program sosial. Minta tolong kepada panitia untuk masuk ke dalam. Monggo, jangan lama-lama.